Halo Bapak Ibu, mengapa agen menjanjikan asuransi bisa balik modal, tapi aslinya uang malah sedikit? Uang asuransi itu bertambah dari mana sih? Apakah bunga yang diberikan perusahaan asuransi? Kalau sudah tabung 10 tahun, tidak tabung lagi, dibiarkan uangnya di sana, apakah uangnya bisa bertambah? Saya akan menjawab semua pertanyaan tentang unit link hingga tuntas. Jadi, pastikan Anda nonton video ini sampai selesai. Sebelum saya mulai, saya hendak disclaimer. Segala informasi dan saran dalam konten ini adalah bersifat pandangan pribadi yang tidak mewakili profesi manapun, termasuk profesi agen asuransi, dan tidak bisa, tidak boleh, tidak dapat, tidak disarankan menggunakan konten video ini sebagai patokan dalam pengambilan segala keputusan investasi dalam instrumen apapun, termasuk asuransi unit link. Oke, kita mulai. Setiap produk baru adalah untuk melengkapi kelemahan produk sebelumnya. Asuransi unit link muncul untuk melengkapi kekurangan dari produk sebelumnya, yaitu produk tradisional. Lengkapnya, saya akan membahas di video asuransi unit link versus asuransi tradisional. Jadi pastikan Anda ada subscribe video saya untuk mendapatkan info terbaru dari video saya. Intinya asuransi unit link adalah asuransi kombinasi proteksi jangka panjang plus tabungan yang diinvestasikan ke fund-fund, biasanya fund saham. Dalam asuransi unit link, ada beberapa jenis fund yang digunakan untuk investasi. Ada yang fokus beli obligasi deposito, ada juga yang fokus beli saham, ada yang kombinasi keduanya. Biasanya asuransi nasabah dibelikan ke saham yang disebut fund equity. Karena jenis fund equity ini memiliki fluktuasi yang tinggi yang bisa pertumbuhannya di atas 10% dibanding bunga deposito yang hanya 5%. Jadi di video ini kita fokus pembahasan unit link dengan fund saham atau equity. Bapak Ibu, pembentukan unit link seperti uang dibelikan emas. Ketika Anda membeli 1 gram emas dengan harga 500.000, 2 tahun kemudian harganya naik menjadi 800.000, maka nilai harta Anda juga naik menjadi 800.000. Dalam unit link juga sama. Yang dilihat adalah kita memegang berapa unit, bukan berapa uang yang sudah kita setorkan. Jadi ketika Anda menyetor 1 juta ke dalam investasi asuransi, uang ini dibelikan ke unit link. Katakan sekarang harga unit link adalah 2.500. Maka uang 1 juta mendapatkan 400 unit. Nantinya ketika harga unit naik, katakan menjadi Rp3.000 per unit, maka nilai investasi Anda menjadi 1.200.000. Fund equity ini biasanya membeli saham-saham seperti Telkom, BCA, BRI. Pembahasan lengkap Anda bisa nonton di video ini tentang performa unit link. Secara jangka panjang, perkembangan unit link equity adalah bagus. Bapak Ibu, jangka panjang di sini yang dimaksudkan adalah 10-20 tahun. Jika hanya 1-2 tahun, itu tidak signifikan. Dua paman saya selalu menyarankan investasi harus jangka panjang. Bapak Ibu, jujur saja. Jujur saja, banyak agen tidak melek tentang fund investasi yang dikenalkan ke nasabah. Mungkin juga tidak peduli. Proposal adalah hasil gambaran yang dibayangkan. Namanya juga bayangan, bukan janji. Apakah mungkin terjadi? Mungkin, tapi seberapa besar? Seperti kita waktu kecil membayangkan diri menjadi polisi, astronot. Sekarang, ya, hidup bahagia sudah cukup ya. Kadang ekspektasi sama realita bisa beda jauh. Poin kedua juga adalah perkembangan harga saham emiten perusahaan gede relatif stabil. Terus Anda mungkin bertanya, kalau gitu apakah ada saham yang perkembangannya laju? Yang perkembangannya bisa 20%, 50%, 200%, bahkan lebih. Tentu ada Bapak Ibu. Itu namanya saham gorengan. Well, Bapak Ibu, sudah ada sih perusahaan asuransi yang membeli saham gorengan. Benar-benar digoreng habis-habisan. Dan yang rugi adalah para nasabah, termasuk nasabah Korea Selatan. Hasilnya gagal tarik, uang nggak keluar. Jadi bagi Anda yang ingin investasi lewat asuransi, harus benar-benar jelas uang Anda diinvestasikan kemana dan apa saja resikonya. Bapak Ibu, harga unit link bisa naik turun karena pengaruh naik turunnya harga saham. Dan mengapa harga saham bisa naik turun? Karena saham dipasarkan di pasar terbuka yang bebas diperjualbelikan. Naik turunnya dipengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Dan itu adalah pasar lokal Indonesia, juga pasar global termasuk Asia, Amerika, Eropa. Intinya tidak ada yang bisa mengontrol harga dan pergerakan saham. Kita hanya bisa membaca dan menganalisa secara fundamental maupun teknikal. Oh ya, jangan investasi mengandalkan mimpi. Jangan karena mimpi gempa bumi, besoknya beli saham bumi yang datar ya.
Wow, Bapak Ibu, beneran Anda masih nonton ya? Berarti Anda serius mau tahu tentang unit link ini. Saya izin istirahat bentar, karena banyak banget bahan hari ini, 5 kali dari bahan biasanya. Saya pergi jalan-jalan bentar. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, uang asuransi ya? Gini, jika memang perusahaan asuransi yang menjanjikan memberi loyalty di tahun ke-5, 10, 15 itu beneran uang dari asuransi, dari perusahaan asuransi. Tapi jika tidak dijanjikan, maka uang asuransi Anda bertambah itu karena pergerakan harga saham yang bertambah. Jadi bukan pemberian bunga dari perusahaan asuransi. Ya, Bapak Ibu cocok gak cocok itu tergantung penilaian masing-masing. Beberapa hal yang mesti Anda tahu di asuransi unit link, untuk top up butuh waktu beberapa hari. Dan untuk penarikan dana butuh waktu, pengalaman saya, 2 minggu. Juga ada biaya pengolahan investasi dan selisih harga jual beli sebesar 5%. Jadi misalkan Anda top up 100 juta, maka akan dipotong 5%, 3% untuk komisi agent, 2% diambil perusahaan. Jadi ketika Anda masukkan dana Anda ke dalam investasi, Anda sudah loss 5%. Bahkan dulu ada asuransi yang langsung potong modal 50% untuk bagi ke agent, komisinya sebesar 30% seingat saya. Yang janjinya setor 5 tahun 100 juta, lalu tahun ke-8 akan tarik 1M. Janjinya begitu. Jadi menurut saya pribadi, untuk instrumen investasi asuransi ini di unit link kurang liquid dan kurang fleksibel dibanding instrumen lain seperti saham. Sepengetahuan saya, dalam hal saham, dana masuk itu di hari tersebut langsung dan penarikan biasanya H+2, artinya selisih 2 hari. Dan biaya yang dikenakan adalah 0,5% termasuk pajak. 0,2 beli, 0,3 jual. Dan saham diawasi negara. Uang Anda menjadi saham kepemilikan untuk perusahaan emiten yang Anda beli. Dan tentunya Anda perlu belajar lebih lanjut tentang investasi saham ini. Ada juga teman yang memilih investasi di forex dengan spread yang bervariasi. Tapi kita perlu tahu uang kita ini ngalirnya kemana. Apakah kita beli 1 tong minyak mentah beneran dikirim ke rumah? Dan ketika Anda memilih bandar, apakah bandar di pihak Anda atau pihak lawan Anda ternyata yang ingin Anda kalah? Ini semua adalah basic yang mesti Anda pelajari jika masuk ke dunia forex. Hal lain adalah koin-koin atau cryptocurrency. Yang paling terkenal ada Bitcoin yang konon kata dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Tapi siapakah dia? Atau siapakah mereka? Well, saya juga tidak tahu. Well, yang terakhir ada deposito, paling aman dibanding instrumen lain dan bunga relatif kecil. Dan jujur Bapak Ibu, Jujur Bapak Ibu, saya pribadi kurang paham tentang forex, obligasi, kripto. Jadi saya nggak bisa cerita banyak mengenai hal-hal tersebut. Intinya, ketika mau investasi apapun, kita harus menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mempelajari seluk-beluk hingga detail. Dan jangan pernah takut kehilangan kesempatan. Jika dahulu, zaman dulu adalah zaman kereta batu bara, ya mungkin kereta sekali lewat hilang. Tapi sekarang kan MRT banyak. Jadi kesempatan di zaman sekarang selalu ada. Jadi gunakan waktu dan pikiran Anda dan energi Anda untuk pelajari lebih lanjut sebelum masuk ke investasi Anda. Bapak Ibu, dalam pemahaman saya ini adalah benar. Setiap penurunan selalu disusul dengan kenaikan. Namun pertanyaannya, butuh berapa lama? Jika penurunan butuh 2-3 bulan saja, mungkin naiknya butuh 2-3 tahun. Jadi ketika saham lagi anjlok dan banyak nasabah tutup polis, panic selling, panic closing, kita harus tenang. Karena kerugiannya masih di layar. Belum asli Anda mengalami kerugian karena Anda belum jual. Dan akan beneran jadi rugi ketika memilih tutup polis. Dan ruginya double. Rugi karena unit link sedang dijual di harga murah. Dan rugi karena kemudian hari mau buka polis lagi harus bayar premi lebih mahal. Karena usia telah bertambah. Kesimpulannya Bapak Ibu, tujuan adanya unit link adalah untuk ketika biaya asuransi lebih tinggi daripada premi yang harus disetor, nasabah tidak perlu menambah premi karena selisihnya bisa diambil dari dana investasi yang sudah ada. Dan gak kalah pentingnya adalah ketika tidak bisa setor premi, ketika ada 5 tahun,
Anda bisa cuti premi. Nah, nonton di sini tentang penjelasan detail cuti premi. Bagi nasabah yang ingin menggunakan asuransi sebagai instrumen investasi, beneran pelajari tentang resiko, syarat, dan ketentuan ketika hendak memasukkan dananya ke investasi asuransi ini. Bapak Ibu, Anda merasa belajar sesuatu? Sharekan video ini ke WhatsApp grup Anda atau Facebook Anda untuk teman-teman Anda mendapatkan ilmu yang bagus ini. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!